Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan nikmat dan karunia alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali walaupun secara online untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah kita yaitu jaringan komputer dan komunikasi data. Baik, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik, saya seperti yang ada di sini di rumah, adapun yang ada di rumah dimanapun selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit yang sekarang kita sedang alami. Ya. Baik, apa kabar semuanya ya? Sehat, alhamdulillah ya. Mohon kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baik, kita lanjutkan yang materi kita. Di minggu kemarin ya, sesi yang ketiga sudah kita bahas mengenai media transmisi ya, di mana secara umum ya media transmisi mungkin menjadi dua klasifikasi besar yaitu media transmisi kabel dan kabel atau unguided istilahnya ya. Kemudian untuk hari ini ya kita akan bahas ya mengenai apa namanya OSI protokol ya. Ini berkaitan dengan materi yang keempat ya. Ini sebagai apa namanya pengatur ya dalam jaringan komputer. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai protokol ya, kita ingat bahwa di dalam sistem jaringan komputer ya, kalau kita bicara mengenai komputer, kita kenal ada yang namanya sistem operasi. Ya, kita tahu bahwa sistem operasi itu sebagai resources management manager ya atau semua pengatur sumber daya yang ada di komputer. Semua perangkat komputer ataupun komponen-komponen dalam sistem komputer itu saling berkomunikasi dengan adanya bantuan atau adanya support dari sistem operasi sebagai handshake ya penjembatan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain sehingga dalam komputer itu bisa saling berkomunikasi berkaitan dengan pengiriman data, pengiriman sinyal ataupun yang lain. Nah, kalau bicara mengenai jaringan, tentu saja ini agak berbeda ya, lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan sistem komputer yang sinyal. Misalnya. Sekarang kita bicara mengenai jaringan komputer, berarti multi komputer, ya, multi processing dan yang lain-lain. Nah, bagaimana bisa komputer itu bisa saling berhubungan? Nah, ini tentu ya tadi ada yang namanya penjembatan, ada yang namanya pengatur. Kita kenal dengan istilah protokol. Sehingga untuk hari ini, untuk pembahasan kita akan membahas mengenai salah satu protokol yang mengatur di dalam jaringan, ya, yaitu yang disebut dengan OSI atau kita kenal dengan lapisan OSI. Ada juga yang menyebut dengan event layer atau 7 lapisan, ya, sistem. Nah, eh, protokol komunikasi komputer ya, itu bisa dikatakan sebagai aturan atau tadi dikatakan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer melalui satu medium jaringan ya. Nah, di mana proses aturan dan perjanjian ini mengatur dua hal pada intinya ya ada dua hal yang diatur berkaitan dengan protokol komunikasi itu. Yang pertama adalah mengatur sintak dan yang kedua mengatur semantik. Di mana sintak itu berkaitan dengan format ya, kemudian susunan atau pola bit serta baitnya tergantung jenis transmisi yang ditransmisikannya dalam bentuk format apa. Misalkan ada yang dalam bentuk bit, ada yang dalam bentuk frame ya atau juga dalam bentuk paket ya. Tapi intinya ya bit juga ya karena frame itu terdiri dari beberapa bit. Kemudian paket juga terdiri daripada beberapa frame yang di dalamnya tentu adalah kumpulan dari bit-bit itu juga sama ya. Nah, kemudian yang kedua yang diatur di dalam protokol komputer itu komunikasi itu adalah yang kaitan dengan semantik. Ya, di antaranya adalah berkaitan dengan sistem kendali atau kendali sistem istilahnya. Nah, ini kaitannya dengan konteks informasi. Pengerti di antaranya adalah
kemudian pola ya, misalkan bit-nya dan byte-nya dan seterusnya. Ini yang menjadi apa namanya pembahasan di dalam protokol komunikasi itu pengaruhnya masalah sintaks dan semantik. Oke, nah kemudian kembali kepada pembahasan kita berkaitan dengan model OSI atau kan disebutnya ada shape layer itu. Nah, untuk historisnya ya bahwa OSI itu apa namanya direferensikan ya untuk jaringan ya referensi jaringan atau model jaringan. Nah, di mana open system open system interconnection ini ya atau apa open layer ini ya mulainya awalnya itu dikembangkan oleh ISO yaitu satu badan ya yang bergerak ya yang merepresentasikan tadi masalah OSI tadi yaitu International Organization for Standardization atau ISO yang mulai dikenalkan tahun 1970 ya. Nah itu kemudian merekomendasikan yang tadi ya yaitu masalah protokol OSI. Nah kemudian OSI ini juga disebut dengan tadi ya OSI layer. Nah, kenapa dikatakan OSI layer? Karena terdiri dari beberapa lapisan yang masing-masing lapisan tentu memiliki fungsi dan struktur yang berbeda antara lapisan yang satu dengan yang lainnya. Nah kemudian eh, model referensi OSI ini adalah suatu model konseptual sebenarnya ya yang terdiri atas 7 lapisan. Ya, nah tadi masing-masing lapisan itu memiliki fungsi tertentu. Ya, nah, setiap layer adalah step contain atau fungsi yang diberikan ke setiap layer. Nah, dapat juga diimplementasikan secara independen. Artinya independen itu masing-masing layer itu bisa independen atau dia bisa men-self ya contain dia men-self dirinya sendiri atau juga melayani level atas atau level layer di atas. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan OSI ini, nah lalu apa sih tujuannya dikembangkan seven layer ini atau OSI layer ini? Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang menyatakan tujuan dibentuk atau dibuatnya yang namanya OSI layer. Yang pertama adalah terbentuknya komunikasi jaringan komputer ya yang lebih luas. Jadi lebih luas itu artinya jangkauannya lebih luas, kemudian media transmisinya juga lebih luas, jangkauan berarti dalam makna jangkauan juga lebih luas ya. Kemudian berkaitan juga vendornya atau produsennya juga lebih luas. Nah, kalau misalkan OSI layer tidak dikembangkan, kita hanya mengenal jaringan itu antar satu vendor saja atau satu produsen saja. Tidak bisa misalkan menggabungkan antara atau mengkomunikasikan antara pedal satu dengan pedal yang lain yang secara struktur berbeda. Nah ini juga bermasalah. Makanya OSI layer ini salah satu tujuannya adalah mengkomunikasikan jaringan komputer secara lebih luas lagi dari berbagai ya vendor ataupun produsen ya. Nah, kemudian yang kedua tujuannya adalah membentuk suatu standar. Ya, jadi ada standar umum ya di dalam jaringan komputer sehingga antar produsen jaringan ataupun vendor dapat saling saling terhubung walaupun ya berbeda dari level jaringannya atau strukturnya ataupun teknologinya. Tapi dengan adanya OSI layer ini maka bisa terhubung dengan baik. Ini tujuan yang kedua. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah bahwa OSI sendiri itu membantu desainer jaringan atau web developer memahami fungsi jaringan melalui setiap layer. Ya, Anda tahu bahwa di dalam layer-layer tersebut atau lapis itu kan ada protokol-protokol tersendiri. Misalkan di jaringan fisik ada protokolnya, di jaringan data link ada protokolnya, di presentation ada juga protokol. Nah, dengan adanya ya pemahaman di dalam layer-layer tersebut maka akan menambah membantu seorang desainer atau pembuat web mengetahui ini nanti fungsi layer ini untuk apa, protokolnya ini bagaimana, kemudian desainer ini seperti apa. Ini salah satu tujuan ya yang lain dari
dibuatnya atau dibentuknya OSI layer ini. Nah, kemudian kita analogi misalkan ya, dalam konteks OSI ini ya, kita ada komunikasi dua pihak yang memang sebelumnya tidak tidak dikenal, artinya tidak ada pemahaman berkaitan dengan fitur-fitur di antara dua ini. Jadi berbeda contohnya di sini ya, analoginya misalkan ada dua orang yang menggunakan komunikasi dengan dua filosofi yang berbeda, yaitu filosofi Cina dan filosofi India. Nah, secara apa namanya fisiknya mereka kan tidak mengenal, artinya tidak memahami antara satu dengan satu yang lain. Filosofi Cina dengan India itu kan berbeda. Nah, tentu saja ini harus ada macam pihak lain ya, yang misalkan ya orang India itu ada penerjemah, kemudian orang Cina juga harus ada penerjemahnya. Nah, itu berarti di level berikutnya, di level di bawahnya. Nah, kalau misalkan dua orang filosofi yang berbeda itu di level 3, maka ada level 2 yang menerjemahkan kedua filosofi tersebut. Nah, kemudian juga ada pihak lain atau layer berikutnya yang apa namanya yang mendefinisikan ya. Jadi dua-duanya tadi kan menggunakan bahasa yang berbeda. Kemudian menggunakan bahasa yang dimengerti oleh kira-kira dua belah pihak. Makanya ada pihak yang ketiga sebagai pembantu untuk apa namanya cara transmisi fisik itu saling saling mengenal, jadi supaya saling memahami. Nah, ini analogi yang berkaitan dua filosofi yang berbeda. Nah, itu bisa dipahami oleh dua belah pihak walaupun tadi beda secara bahasa misalkan ataupun misalkan di dalam perangkat itu teknologinya beda ataupun levelnya berbeda, strukturnya berbeda, tapi bisa dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak itu dengan adanya OSI ini analoginya. Nah, kemudian untuk OSI layer itu sendiri ya tadi ada 7 lapisan. Nah, dimulai dengan lapisan terendah itu lapisan fisik, kemudian ada lapisan data link, ada lapisan network, kemudian ada transport, ada session, ada persistent dan aplikasi. Ini masing-masing layer ini tentu memiliki fungsi dan tugas ya masing-masing. Nah, di sini gambarnya seperti tadi menjelaskan tentang 7 lapisan. Tapi sebenarnya dari 7 lapisan itu hanya terbagi dari dua kelompok besar saja, ya. Ada yang kelompok pertama itu di lapisan terbawah, ya. Ada vertikal, betaling, transfer itu satu kelompok. Jadi 1 sampai 4 itu adalah lapisan lower layer, ya istilahnya, atau lapisan rendah, ya, atau bawah disebutnya. Nah, ini isunya itu sebagai data transfer. Kemudian layer ke-1 dan kedua itu level di software dan hardware. Ya, jadi fisikal itu kan kita kenal sebagai hardware-nya. Nah, kemudian level yang kedua data link itu di software-nya. Ya. Jadi ada 1 dan 2 itu adalah mengimplementasikan antara software dengan hardware. Ya. Kemudian lapisan ketiga atau network ya jaringan dan keempat adalah software yang mengimplementasikan apa yang berorientasi software yang berorientasi kepada jaringan. Jadi ada dua kelompok ya dari 7 itu adalah lower layers dan yang upper layers yaitu aplikasi ya yaitu yang terdiri dari 3 yaitu session yang sebagai lapisan kelima, kemudian presentation lapisan ke-6 dan application ya lapisan ke-7. Nah, ini pada umumnya ya ini mengimplementasikan secara software ya kalau di application itu jelas itu adalah apa namanya aplikasi yang berhubungan dengan kita sebagai user ya berhubungan langsung itu di aplikasi. Ini apa pembagian kelompok dari Scapen layer itu dibagi 7 ya ada alpha layer ya, yang tadi session, session dan application dan yang kedua adalah lower layer yaitu physical, data link, network dan transfer. Oke. Kemudian kita lihat ya masing-masing lapisan. Nah, OSI ini merupakan kerangka kerja komunikasi antar komputer ya, tetapi bukan metode berkomunikasi. Jadi
OSI ini merupakan kerangka kerja komunikasi antar komputer, tetapi bukan metode berkomunikasi gitu. Jadi ini masalah konteks OSI, bukan metode komunikasi, tetapi kerangka kerja komunikasi antar komputer. Nah, kemudian bagaimana proses komunikasinya itu dapat berkomunikasi menggunakan protokol. Nah, kemudian protokol ini menerapkan fungsi dari satu atau layer ya OSI. Misalkan ada protokolan, ya protokol WAN, protokol routing, ya tentunya untuk LAN meliputi lapisan ke satu dan kedua yaitu data link dan fisik ya. Oke. Kemudian interaksi ya antar lapisan ini dalam OSI itu adalah konteksnya interaksi dengan layar di atasnya atau interaksi dengan layar di bawahnya ya. Kemudian juga interaksi dengan layar field di sistem yang berbeda. Maksudnya apa? Nah, misalkan interaksi dengan layar di atas itu data link berkomunikasi dengan network atau fisikal dengan data link atau transport dengan session itu adalah interaksi dengan layar di atasnya. Nah, kemudian interaksi dengan layar di bawah berarti sebaliknya. Kalau sekarang ada di level di session, maka dia berkomunikasi dengan transport atau transport berkomunikasi dengan data link. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi OSI itu adalah interaksi dengan satu level atau tier di sistem yang berbeda. Misalkan di sistem A, transport, dia berkomunikasi dengan sistem yang di B, di lapisan transport juga. Atau di lapisan presentasi, di sistem A berkomunikasi dengan lapisan presentasi di sistem B. Itu berkaitan dengan interaksi antar layer di dalam OSI. Ya. Nah, kemudian ini yang tadi dijelaskan ya komunikasi di atasnya atau berkomunikasi dengan di bawah layarnya atau berkomunikasi secara field di sistem yang berbeda. Oke, kita lihat yang pertama adalah lapisan fisik. Ya. Nah, lapisan fisik ini satuan transmisi itu menggunakan bit ya. Nah, kemudian media komunikasinya biasanya bukan biasanya lagi ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, terkait dengan media transmisi, yaitu bisa guided ataupun bisa unguided, bisa kabel ataupun unkabel. Itu media komunikasi. Ya, misalkan ada kabel tembaga, fiber ataupun udara yang menggunakan sistem wireless ya. Kemudian komponen jaringannya apa saja di level fisikal ini? Ya ada kita kenal repeater misalkan, multiplexer, ada hub ya, baik pasif maupun aktif ya. Kemudian ada TDL atau misalkan amplifier. Ini apa namanya komponen network ya di lapisan fisik ini. Nah, kemudian bagaimana pengisian sinyalnya di lapisan fisik ini? Yaitu direpresentasikan secara logik dengan bit stream ya, 0 dan 1. Kemudian mengatur kecepatan transmisi dan segala macam itu berkaitan dengan pemrosesan sinyalnya. Nah, kemudian protokolnya yang ada di lapisan fisik itu diantaranya adalah IEEE 802, Ethernet standar atau standar Ethernet. Kemudian juga ada standar Ethernet untuk IEEE 802.2 ya atau ISO 2110 atau dengan protokol yang digunakan dalam ISDN atau Integrated Service Digital Network ya. Ini berkaitan dengan lapisan fisik. Lalu apa fungsinya gitu ya lapisan fisik ini? Nah, lapisan fisik ini berfungsi diantaranya sebagai layer yang langsung berhubungan dengan apa namanya medium transmisi. Ya, di antaranya adalah mendefinisikan secara spesifik ya elektrik, mekanik ataupun pasif dan fungsional untuk mengaktifkan, mempertahankan dan menonaktifkan link fisik antar sistem yang berkomunikasi. Misalkan level tegangan, kemudian timing perubahan level tegangan, kemudian data rate, jarak maksimum transmisi dan konektor fisik. Nah ini fungsinya itu dikendalikan oleh
lapisan fisik atau physical layer ya. Kemudian yang berikutnya ya, lapisan atau cooling layer. Ini bukan bit lagi, kalau tadi kebanyakan bit. Nah, untuk cooling layer ini adalah menggunakan frame. Ya, di mana proses framing ini memberikan tanda start dan end. Jadi ada start bit ataupun end bit ya di dalam frame itu. Ya, kemudian apa namanya, link layer ini juga berkaitan dengan checksum error detection atau pendeteksian kesalahan atau cyclic reliance check ya istilahnya. Kemudian ada frame yang salah dapat dibuang atau ditransmisi. Di retransmisi itu artinya ditransmisi ulang. Jadi dalam komunikasi data itu, kalau misalkan ada satu frame yang hilang, itu bisa di retransmisi atau dikirim ulang ya, atau diperbaiki gitu kan, ada yang namanya recovery ya. Nah, kemudian komponen networknya ya dalam lapisan ini ada bridge ya, ada switch, ada ISP router, ada intelligent hub, ada ataupun NIC ya. Nah, kemudian protokolnya ya, ada media access control ya. Kalau kan di network komponen ada protokol. Ini yang ada di dalam lapisan kedua, yaitu data link ya. Nah, kemudian apa fungsinya ya daripada lapisan data link ini? Ya, di antaranya adalah melaksanakan error detection, ya, mendeteksi kesalahan dan mungkin error correction atau memperbaiki dari kesalahan. Misalkan ada tadi ya frame-frame yang hilang atau frame yang tidak sampai dari transmitter ke receiver, maka akan ditransmisi ulang atau diperbaiki. Ini salah satu fungsi dari data link control. Kemudian juga fungsi lain adalah menyediakan mekanisme flow control ya. Flow control itu pengendalian ya, mengendalikan frame-frame yang ditransmisikan dari apa? Dari kesalahan atau kehilangan. Itu flow control. Kemudian ada pengamatan fisik juga, ada pengurutan frame ya, frame itu diurutkan. Nah, kemudian metode akses medium transmisi juga ini salah satu fungsi dari lapisan data link ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lapisan jaringan atau network layer ya. Nah, komponennya apa saja? Nah, komponen-komponennya yang sudah kita bahas di pertemuan ke satu ya. Ada macam-macam atau jenis perangkat di dalam jaringan itu. Nah, ada bridge ya atau switch, ada ISDN router, ada intelligent hub, NIC juga. Ini hampir sama dengan yang di link ya. Nah, protokolnya mau banyak nih protokolnya. Jadi ada beberapa protokol yang ada di level jaringan ini. Kita kenal ada IP atau Internet Protocol ya. Ada ARV, ada LARV, ada SMP, ada LIV, ya OSFV dan seterusnya. Kemudian ada ADMP, ada IPX, ya kemudian ada OSI, DDV, DCNet. Nah, DCNet ya maksudnya. Nah, ini adalah protokol-protokol yang ada di lapisan jaringan atau network server ya, layer ya. Oke, tugasnya apa? Ya, sebagai lapisan ketiga ini ya, tugasnya itu adalah mengatur paket ya, paket routing, jadi peruturan ya, trafficnya, menentukan dari transmitter ke receiver itu kemana saja gitu. Itu kan berkaitan dengan paket routing. Kemudian flow control tadi pengendalian kesalahan, gangguan atau congestion ya, ada delay atau dari kemacetan transmisi itu juga dikendalikan oleh lapisan network ini ya. Kemudian network heterogen ya, di jaringan itu kan mungkin saja melewati beberapa hop ya, hop itu loncatan-loncatan ya, di dalam transmisi itu bisa terjadi ya. Jadi melewati beberapa hop gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Sehingga ini juga perlu dikendalikan oleh level atau layer dari network
network ini. Kemudian multi-path ya, di rute terpendek ya, di dalam jaringan itu kan tadi ada istilah routing untuk kan trafficnya. Nah, berkaitan dengan efisiensi dari traffic itu, rute itu belum tentu bahwa rute terpendek itu yang paling efektif atau yang terbaik, karena masalahnya adalah seberapa besar masalah yang ditimbulkan akibat delay yang diberikan. Jadi walaupun misalkan rutenya terpendek, belum tentu akan cepat sampai karena ada pengaruh pengisi ataupun delay ataupun kemacetan di antara bridge-bridge ya, atau di antara eh, apa media-media yang dilaluinya gitu ya. Jadi tidak menjamin bahwa rute terpendek itu bisa sampai lebih cepat karena tergantung dari tadi ya, pengaruh delay dan lain-lain atau gangguan transmisi yang lainnya. Nah, kemudian fungsinya yaitu merututkan paket ya, berkaitan dengan penentuan dari transmitter ke receiver. Kemana saja itu fungsi dari network. Atau mengendalikan kongesti ya, kongesti itu adalah kemacetan. Itu mungkin bisa saja terjadi karena jalur transmisi itu kan tidak selamanya berjalan dengan baik, pasti ada kesibukan atau segala macam ya, sehingga perlu dikendalikan. Ya. Kemudian melaksanakan internet networking yaitu melakukan komunikasi dari berbagai komunikasi jaringan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya lapisan yang keempat yaitu lapisan transport ya. Ini modelnya adalah RFC 892 yaitu menggunakan sistem segmen. Nah, ini kaitannya dengan ketepatan transfer data itu fungsi dari lapisan transport. Kemudian recovery ya, atau pemulihan dari kesalahan-kesalahan juga termasuk pada fungsi transfer. Flow control juga pengendalian kesalahan ya. Nah, ada istilah yang disebut dengan pembagian ya, paket menjadi bagian-bagian terkecil ya, dan menandai tiap paket dengan nomor urut, itu istilahnya di dalam pengendalian flow control ya. Jadi supaya paket-paket tersebut bisa disampai ya dari yang di tempat yang ditransmisikan ke receiver ya, supaya sampai makanya dibagi-bagi salah satunya. Ini sebenarnya trik saja dibagi-bagi paket ini. Kenapa? Karena mungkin lalu lintas atau traffic yang sibuk itu bisa mengakibatkan paket-paket data terhambat. Makanya ada konsep kontrol itu membagi menjadi paket-paket kecil supaya paket-paket data itu bisa sampai walaupun tidak bersamaan. Gitu. Kemudian error detection and correction juga ini termasuk yang dilakukan oleh lapisan transport ini. Nah, kemudian komponennya ya ada gateway ataupun router, protokolnya ada TCP, ARP ya, NVLink, NetBIOS, NetView gitu ataupun APP ini beberapa protokol yang ada di lapisan transport ini. Ya. Kemudian yang kelima itu ada lapisan sesi atau session layer istilahnya. Nah, ini network komponennya adalah gateway, protokolnya ada NetBIOS, ada namespace, ada milesport ataupun RPC. Nah, kemudian fungsi daripada lapisan sistem ini yang pertama adalah membentuk ataupun memanage dan memutuskan sesi komunikasi antar entitas presentasi layer. Jadi mengatur pada lapisan yang di atasnya ya, lapisan sistem ini. Kemudian sistem ini juga berkomunikasi terdiri atau sistem komunikasi ini juga terdiri atas permintaan layanan, service request ya, dan tanggapan layanan, service respon yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan yang berbeda. Kemudian yang ke-6 atau lapisan yang ke-6 adalah presenter layer atau lapisan presentasi. Ini melakukan definisi terhadap sintak yang dipakai oleh host jaringan ya, dan komunikasi. Jadi ini lebih ke software ya, mendefinisikan sintak-sintak atau perintah-perintah yang digunakan oleh host jaringan. Nah, lapisan ke-6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi data ya, dan deskripsi jadi berkaitan dengan keamanannya ya. Ini di lapisan presentasi.
Bagaimana data ditransmisikan, bagaimana data dikodikan, bagaimana data di enkripsi, dan berkaitan dengan keamanan itu adalah kewenangan dari lapisan presentasi. Kemudian komponennya ada gateway, redirector, director, kemudian protokolnya tidak ada ya di dalam apa namanya lapisan ke-6 ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah lapisan aplikasi atau application layer. Nah, ini lebih kepada interpretasi ya, yang berkaitan dengan enkripsi dan dekripsi. Kemudian application layer ini yang paling dekat dengan user ya, jadi dekat dengan kita sebagai pengguna karena ini berhubungan langsung ya, karena berkaitan dengan aplikasi. Kemudian berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak yang menerapkan suatu komponen untuk berkomunikasi. Nah, kemudian fungsinya diantaranya berkaitan dengan lapisan ke komunikasi ini adalah menentukan panel komunikasi, kemudian menentukan ketersediaan resources, ataupun melakukan sinkronisasi komunikasi. Nah, contohnya untuk protokolnya ada Telnet, ada FTP atau File Transfer Protocol, ada SMTP ataupun TCP/IP. Ya. Ini beberapa protokol yang ada di lapisan aplikasi. Oke, itu mungkin yang berkaitan dengan materi kita hari ini, menjelaskan tentang protokol OSI dan masing-masing layernya, ya, dari mulai lapisan tingkat pertama atau terendah yaitu lapisan fisik sampai lapisan ketujuh yaitu lapisan aplikasi. Kita bahas komponennya, networknya, kemudian protokolnya, fungsinya dan lain-lain. Nanti Anda memberikan tanggapan atau komennya ya berkaitan dengan program yang dilakukan secara video ini di DOC. Nanti ada forum diskusi ya, silakan Anda melakukan komunikasi atau diskusi kira-kira apa yang kalau ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan saya tanggapi ya. Jadi mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tentu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.